Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ani Herunisa SKM, asal unit kerja itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci dengan jabatan Analis Kebencanaan Alih Pertama. Di sini izinkan saya memaparkan atau menceritakan pengalaman saya terkait Learning Journal Agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN, yang mana tutornya yaitu Bapak Afri Yendra SHMH. Baiknya selanjutnya yaitu saya akan menceritakan sedikit materi yang saya dapat dari sinkronus kemarin, yaitu pertama manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu sendiri? Yaitu seluruh upaya untuk mengelola pegawai ASN agar bekerja secara profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi di manajemen ASN ini ada banyak sub-sub materinya lagi, yaitu tentang pengembangan kader ASN, cara mutasi, cara promosi, dan yang lainnya, yaitu ada juga tentang pengadaan dalam kebutuhan ASN di birokrasi pemerintah ini. Itu juga diatur dalam manajemen ASN itu sendiri. Baiklah, yang kedua itu tentang Smart ASN. Apa sih Smart ASN itu? Jadi menurut saya itu adalah suatu konsep pengembangan ASN yang berorientasi pada masa depan, yang mana dengan ciri-ciri ASN ini yang profesional, adaptif, berdaya saing global, dan mampu menghadapi tantangan era digital. Yang mana tantangan era digital ini banyak sekali. Contohnya ada penyebaran berita hoax, sehingga akan menyebabkan disinformasi atau orang-orang yang menangkap informasi tersebut itu merupakan informasi bohong, sehingga menyebarnya itu akan terjadi perpecahan antar bangsa karena adanya kesenjangan atau perbedaan informasi yang didapatkan antara informasi yang benar dan salah. Yang kedua yaitu adanya jejak digital yang sangat permanen. Itu jadi kita dalam bermedia sosial harus sangat berhati-hati sekali. Sebelum kita membuat konten itu harus berpikir dulu, berpikir secara matang apa sih yang akan kita buat agar tidak mencoreng nama baik seorang ASN itu sendiri maupun nama instansi yang kita bawa. Sudah itu menggunakan bahasa yang benar, yang baik, dan menggunakan media sosial yang sesuai. Baiklah, berikut ini saya memperlihatkan bahwa ada bukti mengenai pembelajaran sinkronus yang kami laksanakan kemarin, itu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pada pembelajaran sinkronus kemarin itu kami sistemnya buat dikelompokkan, yang mana pada absen ganjil itu kelompok 2 dan absen genap itu kelompok 1. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang manajemen ASN, dan yang kelompok 2 itu pembahasan tentang Smart ASN. Adapun tata caranya itu ada moderator, penyampaian materi secara singkat dari peserta, dan tanya jawab ataupun diskusi terkait pemaparan materi yang telah disampaikan tadi. Itu per kelompok itu maksimal 30 menit sampai akhir. Jadi setelah itu setelah kami presentasikan, kami diskusi, dan kami jawab juga pertanyaan dari teman-teman, itu tutornya ataupun pengajar itu memberikan sedikit ataupun menambahkan hal-hal yang mungkin perlu disampaikan terkait jawaban atau materi yang telah disampaikan oleh peserta tersebut, sehingga materi yang disampaikan pada saat itu lebih detail, lebih dipahami, dan tidak ada ketidakpahaman atau ketidaktahuan terkait materi tersebut. Dan metode tersebut saya menyukainya, dan saya lebih mudah memahami materi tersebut karena ada pengajarnya langsung, sehingga saya bisa menanyakan apa-apa saja yang saya tidak mengerti terkait pembelajaran materi tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan kesan bagaimana sih pengalaman atau cerita terkait saya mengikuti pembelajaran secara asinkronus itu. Kesan saya yaitu bisa menggunakan waktu pembelajaran asinkronus itu untuk memperdalam pemahaman materi yang telah diajarkan. Yang kedua itu mengerjakan tugas yang diberikan pengajar. Lalu di website ataupun di aplikasi yang telah diberikan oleh panitia penyelenggara untuk kita belajar secara asinkronus itu juga menampilkan semua materi-materi yang telah diberikan dan kita pelajari, sehingga itu sangat mendetail dalam pembelajaran kita. Namun menurut saya itu dalam pembelajaran asinkronus itu mungkin ada kekurangannya atau kelemahan ketika belajar asinkronus. Jadi kalau kekurangannya itu dalam pembelajaran asinkronus kita ketika kita tidak mengerti, kita belum bisa menanyakan secara langsung kepada pengajar. Jadi tunggu ada
agenda, mungkin kita bisa menanyakan itu atau kita bisa bertanya atau mencari jawabannya sendiri di Google, di search gitu. Selanjutnya mungkin tugasnya itu sesuai juga, jadi tidak menyeleweng atau tidak keluar dari konteks materinya itu sendiri. Baiklah, sekian dari cerita saya terkait pengalaman mengikuti pembelajaran materi manajemen ASN dan Smart ASN dengan metode sinkronus maupun asinkronus. Kurang lebih saya mohon maaf, mungkin ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.